Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlita, Stambuk A1 Q121017. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun judul makalah kami yaitu pendekatan client center. Sebelumnya itu saya perlu memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Iyar Madiana, Hayatun Nufuzi, Septi, Udin, Nur Aida, dan Reza Saputra. Di dalam makalah kami ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, pengantar dan tokoh utama. Yang kedua, konsep-konsep utama. Yang ketiga, asumsi perilaku bermasalah. Dan yang keempat, tujuan konseling. Dari keempat judul ini akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya dan poin-poin penting dalam makalah kami. Di sini saya akan mempersilahkan pemateri pertama, Iyar Madiana. Selanjutnya, semua pemateri akan berjalan secara otomatis memaparkan materi kami. Terima kasih. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi pertama. Adapun materi pertama yaitu pengantar dan tokoh utama. Pendekatan client-centered merupakan corak yang dominan yang digunakan dalam pendidikan konselor. Salah satu alasannya adalah pendekatan client-centered memiliki sifat keamanan. Pendekatan client-centered menitik beratkan mendengar aktif, memberi respect kepada klien, memperhitungkan kerangka acuan internal klien, dan menjalin kebersamaan dengan klien yang merupakan kebalikan dari menghadapi klien dengan penafsiran-penafsiran. Para terapis client-centered secara khas merefleksikan isi dan perasaan-perasaan, menjelaskan pesan-pesan, membantu para klien. Terapis berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi kliennya dengan jalan membantu kliennya itu dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalah. Dan pendekatan client-centered menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Pendekatan client-centered sering pula dikenal sebagai teori non-direktif, di mana tokoh utamanya adalah Carl Rogers. Carl Ransom Rogers lahir di Oak Park, Illinois, daerah pinggiran kota Chicago pada tanggal 8 Januari 1902, yang merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Dia merupakan anak yang cukup cerdas dan bisa membaca dengan baik sebelum masuk taman kanak-kanak. Carl Ransom Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, namun pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers mendasarkan diri pada pandangannya tentang sifat dan hakikat manusia. Pandangannya terutama menuju pada penghargaan martabat manusia. Hakikat manusia menurut Rogers adalah: yang pertama, hakikat manusia pada dasarnya baik dan penuh dengan kepositifan. Kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap individu pada dirinya terkandung motor penggerak yang ciri-cirinya terbuka terhadap pengalaman sendiri. Yang keempat, hidup dengan menempuh jalan dan dalam alam berdasarkan kenyataan. Yang kelima, percaya pada diri sendiri walaupun individu sedang bermasalah, mengalami gangguan psikis tertentu, dia tetap memiliki daya penggerak alamiah yang terus-menerus mendorong hidupnya, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri. Yang keenam yaitu setiap individu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, serta mempunyai dorongan yang kuat ke arah kedewasaan dan kemerdekaan. Kemampuan itu akan terwujud bila konselor dapat menciptakan suasana psikologis yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang ketujuh yaitu menerima terhadap klien sebagai pribadi yang berharga. Yang kedelapan yaitu konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengerti perasaan-perasaan klien dan menerimanya seperti yang dirasakan klien tanpa ada usaha untuk mendiagnosis atau mengubah perasaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu usaha terus-menerus untuk menunjukkan emosi, artinya konselor bisa mengerti, menghayati, dan merasakan sebagian yang dialami klien. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya
kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan pada bagian B, yaitu konsep-konsep utama. Pendekatan client-centered atau non-directive counseling didasari oleh suatu teori kepribadian yang disebut dengan self-theory. Dari Carl Rogers sendiri, teori tersebut menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu terdiri atas 3 unsur menurut Sekti Pujaswarno 1993. Yaitu yang pertama adalah organisme. Organisme merupakan keseluruhan dan kesatuan individu dan mempunyai sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat dari organisme tersebut adalah yang pertama, mereaksi secara keseluruhan yang terorganisir terhadap lapangan fenomenal atau keseluruhan pengalaman individu. Yang kedua, mempunyai motif dasar yang berfungsi memelihara dan memperkuat dirinya. Yang ketiga, dapat menyimbolisasikan pengalaman-pengalamannya sehingga pengalaman itu menjadi sadar atau juga menolak simbolisasi, sehingga akhirnya pengalaman tersebut tetap tidak sadar. Kemudian adalah lapangan fenomenal. Lapangan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman individu yang sifatnya sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidaknya lapangan fenomenal ini tergantung pada diberi simbolisasi tidaknya pengalaman-pengalaman itu. Artinya kalau disimbolisasi akan sadar, begitupun sebaliknya. Yang terakhir ialah self. Self merupakan bagian yang berdiferensiasi dari lapangan fenomenal yang terdiri atas pola-pola pengamatan yang sadar serta nilai-nilai dari aku sebagai subjek dan objek. Sekian materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian B. Selain itu, ada beberapa konsep pokok yang mendasari operasionalisasi dari teori konseling client-centered yang mesti dikuasai oleh seorang konselor. Menurut Nata Wijaja 2009 halaman 238 sampai 251, konsep-konsep pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis penting pendekatan berpusat pada pribadi. Pendekatan dasar dari kelompok berpusat ada pribadi dalam konseling kelompok dikemukakan oleh Rogers 1980 bahwa individu-individu di dalam dirinya memiliki sumber daya yang luas untuk memahami dirinya sendiri dan untuk mengubah konsep dirinya, sikap dasar dan perilaku yang diarahkan sendiri. Iklim yang diperlukan yang dapat melepaskan kecenderungan membentuk mewujudkan diri itu ditandai oleh 3 sikap konselor, yaitu keaslian, penghargaan positif tanpa syarat, dan empati. Dengan demikian, dalam kelompok konseling, prosesnya sangat dipengaruhi oleh pribadi konselor dan individu-individu dalam kelompok. 2. Kepercayaan terhadap proses kelompok. Rogers 1970 menyatakan kepercayaan yang mendalam terhadap kemampuan kelompok untuk mengembangkan potensinya sendiri dan juga potensi setiap peserta kelompok untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kelompok akan maju dengan sendirinya, tetapi akan merupakan sikap yang lancang bagi konselor apabila dia merasa dapat mengarahkan gerak maju itu ke arah tujuan khusus tertentu. 3. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif bukan hanya mendengarkan kata-kata yang diucap konseli, melainkan juga menangkap makna di belakang pernyataan verbal dari konseli. Dalam hal ini, konselor harus mampu memberi kemudahan untuk munculnya pernyataan yang paling sungguh-sungguh dari pengalaman konseli yang subjektif. Yang keempat, empati. Konsep dasar yang paling penting dalam pendekatan berpusat pada pribadi adalah konsep tentang empati, yang pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memasuki dunia subjektif orang lain dan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman itu kepada orang yang bersangkutan. Empati kadang-kadang disalah tafsirkan sebagai semata-mata menerima dan memantulkan kembali pandangan subjektif konseli mengenai dunia. Kemampuan untuk menyatakan empati secara efektif tergantung kepada adanya sikap perlakuan yang asli dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk memahami dunia pribadi orang lain. Yang kelima, penghargaan pribadi tanpa syarat dan kehangatan. Penghargaan positif itu menyangkut
upaya untuk mengkomunikasikan dan tidak disertai dengan penilaian terhadap perasaan dan pemikiran, perhatian, serta kasih sayang tanpa syarat. Konseli. Perhatian dan kehangatan itu adalah gagasan untuk mengembangkan suatu sikap penerimaan terhadap kelompok sebagai keseluruhan. Yang keenam, keaslian dan pengungkapan diri. Keaslian berarti bahwa apa yang dinyatakan konselor adalah kongruen atau selaras dengan apa yang dihayatinya. Sekurang-kurangnya proses konseling. Mengenai pengungkapan diri konselor itu, Egan 1982 mengemukakan bahwa pengungkapan diri itu adalah tepat apabila hal itu dapat membantu para konseli berbicara mengenai dirinya, berbicara mengenai situasi permasalahan lebih konkret, mengembangkan perspektif dalam rangka rujukan baru dan menentukan tujuan yang realistik bagi konseli sendiri. 7. Rasa hormat. Rasa hormat dapat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain sebagaimana adanya sikap menghormati. Ini mengisyaratkan pandangan bahwa konseli dan konselor mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan terapeutik, bahwa konseli merupakan pribadi tersendiri yang unik yang mempunyai hak untuk memandang segala sesuatu dari sisi yang menguntungkan dirinya. Yang kedelapan, kesegaran. Imediasi. Egan 1982 menjelaskan kesegaran sebagai percakapan Anda, aku, you, me, talk, dan dia melihat bahwa konselor perlu mempelajari keterampilan untuk mampu menjajaki secara terbuka dan langsung yang terjadi di sini dan saat ini dalam rangka hubungan antar pribadi. Percakapan yang timbal balik itu diperlukan apabila konselor menyadari bahwa dia atau konseli-konselinya mempunyai pemikiran dan perasaan yang tidak dapat diungkapkan secara verbal mengenai yang terjadi dalam pertemuan kelompoknya, terutama apabila pemikiran dan perasaan yang tidak terkatakan itu mengganggu kelancaran pertemuan itu. Yang kesembilan, kekonkretan. Kekonkretan merupakan kekhususan dalam mendiskusikan kepedulian, perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang. Hal itu sangat penting selama tahap-tahap awal dari perkembangan kelompok pada waktu para konseli menentukan hal-hal yang ingin mereka capai dari partisipasinya dalam kelompok. Tanpa kekonkretan ini, konseli menjadi lesu. Yang ke-10, konfrontasi. Konfrontasi dalam arti terapeutik adalah usaha untuk menunjukkan perbedaan atau kesenangan antara berbagai sikap, pemikiran, atau perilaku. Egan 1982 mengartikan konfrontasi sebagai undangan kepada seseorang untuk menguji perilakunya secara lebih jujur. Konfrontasi dapat dilihat sebagai mencurahkan perhatian dan seyogyanya dilakukan sedemikian rupa supaya mendorong mereka yang dikonfrontasikan itu memperhatikan adanya ketidakselarasan itu dapat menghambat dan mengurangi kekuatan diri mereka sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep pokok yang mendasari operasionalisasi dari teori konseling. Yang keenam, keaslian dan pengungkapan diri. Keaslian berarti bahwa apa yang dinyatakan konselor adalah konkret atau selaras dengan apa yang dihayatinya, sekurang-kurangnya proses konseling. Yang ketujuh, rasa hormat. Rasa hormat dapat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain sebagaimana adanya. Yang kedelapan, kesegaran. Egan menjelaskan kesegaraan sebagai percakapan Anda, aku, dan dia, melihat bahwa konselor perlu mempelajari keterampilan-keterampilan untuk mampu menjajaki secara terbuka dan langsung yang terjadi di sini dan saat ini dalam rangka hubungan antar pribadi. Yang kesembilan, kekonkretan. Kekonkretan merupakan kekhususan dalam mendeskripsikan kepribadian, perasaan, pemikiran, dan tindak seseorang. Yang ke-10 yaitu konfrontasi. Konfrontasi dalam arti terapeutik adalah usaha untuk menunjukkan perbedaan atau kesenangan antara berbagai sikap, pemikiran, atau perilaku. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu asumsi perilaku bermasalah. Kalian memiliki kemampuan untuk menjadi sadar atas masalah-masalahnya serta cara mengatasinya. Kepercayaan diletakkan pada kesanggupan kalian untuk mengarahkan dirinya sendiri. Kesehatan mental adalah keselarasan antara diri ideal dengan diri real. Pribadi yang penyesuaiannya baik sangat erat hubungannya dengan pengalaman individu, yaitu segenap pengalamannya diasimilasikan dan disadari ke dalam hubungan yang selaras dengan konsepsi self. Sebaiknya penyesuaian psikologis yang salah terjadi apabila konsepsi self menolak menjadi sadar pengalaman yang selanjutnya tidak dilambangkan dan tidak diorganisasikan ke dalam struktur self secara utuh. Baik, terima kasih. Poin keempat, yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling ini terdiri dari 7. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman sebagai lawan bertahan. Keterbukaan pada pengalaman menyiratkan menjadi lebih sadar terhadap kenyataan sebagaimana kenyataan itu hadir di luar dirinya. Kemudian yang kedua, kepercayaan terhadap organisme sendiri. Ya, satu tujuan terapi adalah membantu klien dalam membangun rasa percaya diri sendiri. Dengan meningkatnya keterbukaan klien pada pengalaman-pengalamannya sendiri, kepercayaan klien kepada dirinya sendiri pun mulai timbul. Dan yang ketiga, tempat evaluasi internal. Tempat evaluasi ini berkaitan dengan kepercayaan diri, berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalah keberadaannya. Orang semakin menaruh perhatian pada pusat dirinya daripada mencari pengesahan bagi kepribadiannya dari luar. Dia mengganti persetujuan universal dari orang lain dengan persetujuan dari diri sendiri. Dia menetapkan standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya sendiri dalam membuat putusan dan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.